Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Putri Halista dengan NIM 241420012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis syariah dalam Al-Quran. Nah, terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, "Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim." Nah, selanjutnya itu ada hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada hukum-hukum yang menyangkut kepercayaan atau akidah yang menjadi kewajiban para mukallaf meyakininya, yaitu tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan takdir. Nah, yang kedua itu ada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan akhlak yang menjadi kewajiban bagi para mukallaf. Nah, yang ketiga itu ada hukum-hukum yang menyangkut perbuatan, perkataan yang lahir dari manusia. Hukum ini disebut dengan fikih yang dibagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah bersifat tetap. Nah, yang kedua itu ada hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia sesamanya, yaitu disebut fikih muamalat. Nah, selanjutnya ada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Perkiraan itu yang pertama, hukum keluarga itu ada 70 ayat, hukum privat itu ada 70 ayat, hukum pidana ada 30 ayat, hukum acara 13 ayat, hukum konstitusi 10 ayat, hukum internasional 25 ayat, hukum ekonomi dan keuangan 10 ayat. Selanjutnya, ada kebijaksanaan Al-Quran dalam menerapkan hukum mengandung beberapa prinsip. Yang pertama itu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Yang kedua itu menyedikitkan tuntutan. Yang ketiga bertahap dalam menerapkan hukum. Dan yang terakhir ada sejalan dengan kemaslahatan manusia. Nah, selanjutnya ada perspektif Al-Quran mengenai hukum bisnis syariah, yaitu mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama itu kepemilikan modal atau ras amal. Yang kedua itu tenaga kerja yang profesional. Yang ketiga itu keuntungan yang bernilai tambah. Nah, selanjutnya juga ada karakteristik hukum bisnis syariah di dalam Al-Quran. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran berlandaskan fondasi yang kokoh, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memandukan prinsip bisnis dan moral sekaligus. Tujuan utamanya adalah memelihara solidaritas masyarakat dan memperkenalkan moralitas yang tinggi di lapangan bisnis berdasarkan hukum Allah. Karakteristik hukum bisnis syariah dalam Al-Quran bertujuan untuk menetapkan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya ada syariat dalam hukum bisnis. Umat Islam sepakat bahwa seluruh agama yang ada menyatakan bahwa diturunkannya syariah adalah untuk menjaga 5 pokok kemaslahatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada hukum bisnis syariah menjaga agama, yang kedua itu hukum bisnis syariah menjaga jiwa, yang ketiga hukum bisnis syariah menjaga keturunan, yang keempat hukum bisnis syariah menjaga akal, dan yang kelima itu ada hukum bisnis syariah menjaga harta.